Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في جنة خلد. Ahibai, ikhwani wa akhwati fillah, hadirin hadirat yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-8 ya. Pada pertemuan yang lalu malam Selasa ya, malam Selasa kita sudah membahas hadis ke-5, 6, 7 ya. Kita ulangi sedikit hadis ke-5, 6, 7 tentang larangan seseorang mandi di air yang tidak mengalir ya. Mandi di sini maksudnya mandi junub ya. La yaktasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun. Itu sudah kita bahas hadis kelima. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi junub di air yang tidak mengalir. Contohnya sumur atau kolam atau parit yang tidak mengalir. Itu kalau kita junub jangan masuk ke dalam. Dalam riwayat lain hendaknya apa? Ya kita gayung. Kita pakai gayung atau pakai ember kita timba. Alasannya kenapa? Karena kalau airnya nggak ngalir dia nggak berganti ya. Airnya nggak berganti. Dua kemungkinan. Kalau airnya dikit ya, maka orang yang setelahnya akan merasa tidak enak ketika memakai air tersebut. Orang yang kedua ya. Soal dia junub itu bukan berarti airnya jadi junub juga. Bukan berarti seperti itu. Ya, bukan berarti seperti itu. Pokoknya yang udah kita jelaskan, air itu selama tidak berubah satu dari yang tiga, rasa atau aroma atau warnanya, ya tidak berubah oleh najis, entah itu rasa jadi rasa najis atau jadi aroma najis atau jadi warna najis, maka air itu tetap suci walaupun sedikit. Itu pendapat yang kita kuatkan ya. Orang junub ya, biasanya sih orang junub kan identik dengan tidak bersih lah ya, identik dengan tidak bersih, tapi bukan berarti najis ya. Sebagaimana kita jelaskan, air mani itu tidak najis menurut pendapat yang kuat ya, bukan berarti tidak dibersihkan ya. Sebagaimana ingus itu jijik kita tapi enggak najis ya. Air liur ya, kita meludah itu enggak najis tapi ya dibersihkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tapi sebagian ulama punya pendapat justru hadis ini dalil ada air mustakmal. Jadi air kalau udah dipakai orang untuk wudu atau untuk mandi junub, otomatis air tersebut oke suci, cuma tidak mensucikan. Mereka berdalil pakai hadis ini. Ya. Mereka berdalil pakai hadis ini. Nah, jadi itu dalil atau landasan adanya air mustakmal karena Rasul melarang. Seperti itu. Karena Rasul melarang kalau orang mandi junub di kolam masuk ke dalam situ, berarti airnya udah kepake. Ketika udah kepake, airnya mustakmal, ada orang setelahnya tidak bisa. Nah itu, tapi pendapat itu berbeda dengan yang kita jelaskan ya. Walaupun udah dimasukin orang, selama airnya nggak berubah oleh najis ya berarti tetap suci. Cuma Rasulullah kenapa ngelarang? Ya satu, orang jorok walaupun tidak najis
orang jorok setelahnya karena airnya nggak ngalir. Seperti itu. Adab itu bagian dari adab. Seperti itu. Nah, tapi ini jadi landasan kenapa ada air mustakmal. Nah, terus hadis yang berikutnya sama ini larangan kencing la yabulan ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri tsumma yaktasilu fi. Larangan juga untuk kita kencing di air yang tidak mengalir. Ya, air entah itu kolam atau sumur atau parit, enggak ngalir airnya, jangan kencing di situ. Kencing saja nggak boleh. Ya, di situ. Apalagi habis itu kita mandi di situ. Nah, kenapa dilarang kencing? Satu, kencing itu walaupun jelas najis kencing. Cuma air yang di kolam itu apa otomatis jadi najis? Belum tentu. Pokoknya kaidahnya dicatat, ini pendapat yang kita kuatkan, selama air itu tidak berubah, rasanya jadi rasa najis, atau aromanya jadi aroma najis, atau warnanya jadi warna najis, dia suci mensucikan. Jadi seandainya pun dia kencing, itu kan ada contohnya di sawah, ya, parit panjang, ya, nggak ngalir tapi orang kencing di situ. Atau apakah ini jadi najis? Dilihat dulu berubah nggak rasanya, atau aromanya, atau warnanya oleh warna najis. Kalau berubah, walaupun banyak, najis. Contohnya orangnya kencingnya habis makan buah-buahan, apa pete gitu, yang banyak. Jadi walaupun setitis langsung satu parit mambu. Ya, jadi bau apa pipisnya dia, ya otomatis jadi najis karena mempunyai kekuatan luar biasa kayak nila setitis rusak susu sebelanga, ya, karena beda ya kencingnya dia. Ya tapi kalau nggak berubah udah berarti masih. Cuma kenapa Rasulullah melarang ya? Ya jorok aja karena airnya nggak ngalir. Orang yang akan memakai setelahnya itu jorok. Ya kita sendiri pun ya nggak bagus lah, nggak bagus, walaupun belum tentu air itu jadi najis. Rasulullah melarang seperti itu, ya. Nah itu jadi larangan untuk kencing di air yang tidak mengalir, kemudian kita mandi di air tersebut. Terus kalau nggak dipakai mandi tetap nggak boleh, ada dalil lain, ya, larangan kita kencing di tempat umum atau tempat-tempat yang di situ orang sering ngumpul, di bawah pohon, tempat pelindung, terminal. Ya mohon maaf ya, kalau di Indonesia masih banyak terminal bau pesing. Ya di terminal, di pasar itu bau pesing, kencing sembarangan. Nah, nyinggung masalah kencing, nah, ini pesan dari Rasulullah. Rasulullah pernah satu saat melewati 2 kuburan. Ya, 2 kuburan. Kemudian Rasulullah ngambil pelepah kurma yang basah. Ada kemudian dibelah 2, ya, kemudian ditentapkan di kepala satu kuburan dan di kuburan yang lainnya. Kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban, duanya lagi diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya diazab dalam kubur bukan karena permasalahan yang kayaknya besar. Amma hada fala yastatir bi baulih wa amma hada fayamshi bin namimah. Yang satu sebabnya diazab kubur karena kencing sembarangan gitu, ya. La yastatir itu tidak menutupi dirinya, ya, dilihat orang kelihatan auratnya, ya. Atau la yastatir maksudnya apa? Kencing cur, ciprat-ciprat, kena bajunya, kena pipinya, kena mukanya, kena matanya. Makanya adik-adik yang kecil-kecil nih tugas mak-mak, bapak-bapak jangan sampai mau pipis cur aja di depan rumah. Harus kita ajarin dari kecil. Karena yang tua saja bisa diazab kubur gara-gara kencing sembarangan, jiprat-nyiprat, ya. Supir turun dari mobil di ban. Ya enggak? Bannya bau pesing. Itu muncrat kenapa? Celananya. Atau enggak dicuci, enggak istinja. Nah itu, makanya penting sekali tentang hal ini. Generasi muda, anak-anak muda, adik-adik harus kita perhatikan tentang hal tersebut, ya. Tuh gara-gara kencing sembarangan, la yastatiru min bauli, tidak menutup dirinya dari kencing, ya. Maksudnya apa? Najisnya kembali. Tapi kalau udah betul-betul kita udah jaga, udah apa, ya, terus kena kita nggak sadar, ya itu dimaafkan.
Sebagaimana ada orang itu konslet, ya dia itu udah habis pipis netes lagi, netes lagi, netes lagi, terus gerak dikit netes, netes. Nah itu dimaafkan selama dia sudah betul-betul berwudu, ya udah masuk adzan, ya udah lanjut aja. Yang penting pakai pembalut atau pakai apa kain yang lain yang tidak mengotori tempat sholatnya. Karena udah gimana lagi, kan ada sebagian orang seperti itu. Ya itu. Kemudian juga kita bahas ulangi sedikit ya. Hadis yang ke-6 dari sahabat Nabi, Rasul melarang, naha Rasulullah SAW an tagtasilal mar'a bi fadlir rajul. Rasulullah melarang perempuan mandi junub pakai bekas air laki-laki yang mandi junub, suaminya mandi junub duluan habis itu istrinya. Nah, Rasulullah melarang. Nah, itu udah kita jelasin. Kemudian sebaliknya, awir rajul bi fadlil mar'ah, atau laki-laki mandi junub bekas perempuan, entah itu istrinya atau orang lain, pokoknya air di tempat, entah itu di jolang kalau kita orang Kalimantan apa jolang atau timba atau apa, dipakai mandi junub istrinya, kemudian suami setelahnya mandi junub. Ya, itu Rasulullah melarang. Nah, kita jelasin, larangan ini haram atau makruh saja. Nah, kita baca hadis berikutnya dari hadis ke-7 dari Ibnu Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu bi fadli Maimunah. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mandi junub pakai bekas airnya Maimunah, istrinya. Jadi Maimunah mandi duluan, habis itu Nabi belakangan. Nah, ini hadis yang ke-7 mengoreksi hadis yang pertama. Nah, jadi Nabi melakukan ini. Jadi memang terkadang sudah kita jelaskan, ini dua kemungkinan para ulama. Memang syariat di awal itu dimakruhkan, hendaknya jangan pakai bekas. Solusinya dalam hadis ini diterangkan wal yaktarifa jami'an, bagusnya sama-sama saja. Makanya Rasulullah sama Aisyah itu kalau mandi junub bareng-bareng satu, jadi sama-sama menggayung. Kalau itu malah nggak apa-apa. Nah, jadi kalau bisa sama-sama sekalian, ya itu juga mengulang masa manten anyar. Ya, mesranya jangan cuma pas malam pertama atau bulan madu, syahrul asal, bulan madu saja, sisanya ya kalau kata istilah syahrul basol, bulan bawang, udah nggak ada romantisnya. Tadinya bulan madu manis, jadi bulan bawang, mambu. Ya, nggak terlalu mesra lagi. Ya, kalau bisa diperbaharui. Nah, ya jadi kalau sama-sama malah nggak apa-apa. Ya, fal yaktarifa jami'an. Karena Rasulullah sama Aisyah kalau mandi junub bareng-bareng, ya pernah bareng-bareng, menunjukkan kalau sama-sama nggak apa-apa. Nah, kalau pakai bekas istri atau pakai bekas suami itu kata para ulama makruh. Ada yang mengatakan nggak sah karena mustakmal, tapi yang lebih kuat paling pol itu makruh, tetap sah berdasarkan hadis yang ke-7. Nah, dan hadis yang setelahnya ya dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi diterangkan, iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnah. Sebagian istri-istri Nabi itu mandi junub ya di satu jafnah. Jafnah itu tempayan, ya, tempat air yang terbuat dari kayu. Ya, kalau kita mungkin dari pohon kelapa dilubangin atau apa dah. Ya, jadi intinya istrinya Nabi mandi duluan. Faja'a liyagtasila minha. Kemudian Nabi datang mau mandi juga. Terus kata istrinya, faqalat lahu inni kuntu junuban. Kata istrinya, Rasulullah saya tadi junub, mandi pakai air di bak ini. Tadi saya mandinya mandi junub, bukan mandi biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa memang hukum itu kayaknya udah dikenal. Jadi Rasulullah memang pernah ngajarin gitu, jangan sampai mandi pakai bekas pasangannya. Kalau bisa sama-sama sekalian. Jadi ini sudah dipahami sama istrinya Nabi. Makanya Rasulullah tadi saya mandi junub pakai air di jafnah tadi, di tempat tadi. Kata Nabi apa? Innal ma'a la yujnib. Airnya enggak berubah jadi junub, tetap oke. Nah, ini hadis ini menguatkan jadi pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang terakhir nih yang ini. Jadi boleh mandi pakai bekas pasangannya atau bekas orang lain selama tidak kejatuhan najis dan tidak berubahlah dengan najis air tersebut. Tapi hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama adanya air mustakmal. Air mustakmal, air yang udah dipakai itu nggak boleh dipakai lagi. Tapi faktanya masih boleh juga. Nah, jadi air mustakmal itu nggak ada.
Tapi pendapat yang mengatakan air mustamal ada, ya kita hormati berdasarkan hadis ini. Seperti itu. Ya, air udah dipakai. Nah, jadi innal ma'a la yujnib. Air ini nggak berubah jadi junub karena dipakai oleh perempuan yang junub atau orang yang mandi janabah. Tetap suci dan bisa mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Nah, jadi ini kalau seandainya pakai pendapat nasikh mansukh, hukum yang udah dihapuskan persis seperti gini yang sebagaimana sudah kita jelaskan. Contohnya nasikh wal mansukh, pendapat yang diperbaharui oleh syariat dan itu hak Allah. Itu contohnya sebagaimana udah kita jelaskan, larangan ziarah kubur. Rasulullah dulu melarang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyarati al kubur. Dulu Rasulullah melarang awal-awal Islam untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena Islamnya masih awal-awal, takutnya salah paham. Kita ziarah kubur itu mengucapkan salam, mendoakan orang yang sudah meninggal. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu keselamatan ya kita doain yang di dalam kubur. Ya kita akan nyusul insyaallah. Kita doain. Bukan sebaliknya. Kan sebagian orang-orang jahiliyah dulu kalau ke kuburan justru salah. Jadi malah minta ke yang kuburan. Pak Cik, jaluk duit atau sampaikan sama Allah, Pak Cik, perlu uang, nggak kawin-kawin saya. Ya nggak usah. Kita ke sana itu justru mendoakan orang yang mati, ngucapin salam, bukan malah kita minta kepada orang meninggal. Sama Nabi pun tidak boleh, apalagi sama selain Nabi. Tugas kita apa? Ziarah kubur, doakan. Apalagi kalau anak soleh, dia tidak lupa orang tuanya yang udah dimakamkan, dia doain ya. Oke, Bapak Ibu yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dihapus hukumnya, ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Sekarang boleh kata Nabi. Karena itu mengingatkan kita akhirat. Makanya pesan saya, kalau kita lagi keras hatinya, lagi apa, ziarah kubur aja. Ziarah kubur supaya kita ingat kita itu nanti nggak tahu kapan, bisa cepat bisa lambat akan seperti mereka, siap-siap dengan amal soleh. Nah itu kita ngulanginya kayak ngulangi pertemuan kemarin. Nah sekarang hadis ke-8, hadis yang baru. Hadis ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turabi akhrajahu Muslim wa fi labdin lahu falyuriqhu wa lit-Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna bit-turabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman ya, sudah kita jelaskan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, ya, bejana yang suci, ya, bejana yang bersih milik kalian, salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, kalau dijilat anjing, an yaghsilahu sab'a marrat, maka dia harus cuci 7 kali. Ulahunna biturab, basuhan yang pertama, cucian yang pertama pakai tanah. Turab artinya tanah, artinya debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, fal yuriku, airnya harus dibuang kalau ada airnya. Ya, ada bejana kita atau tukang jualan bakso, ya, ada sisa-sisanya taruh di bawah terus dijilatin guguk. Nah, itu airnya harus dibuang. Kemudian harus dicuci 7 kali. Salah satu basuhan harus dengan tanah. Ya, dalam riwayat ini basuhan pertama, ya, dicucinya, digosoknya itu nggak pakai air, pakai tanah dulu. Jadi begini. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi ada ya, bejana dijilat, airnya dibuang dulu, habis itu kita ambil tanah, kita cuci dalam semuanya. Ya, kalau memang kita ngelihat bagian dalamnya saja ya dalamnya saja, tapi kalau bisa semuanya saja kalau masih mungkin dicuci. Ya kalau mobil truk yang dijilat
Ya, jadi bejana, kita bicara bejana yang gampang dicuci. Jadi ambil tanah, kemudian afiru, ya kita tanahin. Pertama pakai tanah. Habis itu pakai air 7 kali. Ser 1. Dah. Ser 2. Ser 3. Ser 4. 5, 6, 7. Jadi 7. Nah itu. Nah, boleh juga pokok di akhir tanahnya dalam riwayat lain, tapi ya kotor lagi. 7 kali, 1, 2, 3. Nanti yang ketujuh pakai tanah ya kotor lagi. Ya boleh juga. Pokoknya harus salah satu dari basuhannya pakai tanah. Ini pendapat yang kuat. Tapi sebagian ulama nanti kalau susah nggak perlu pakai tanah, boleh pakai yang lain seperti sabun, pembersih yang lain. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan wajib tanah, sebagian lagi boleh pakai sabun, pakai rinso, pakai yang lain. Tapi kalau masih ada tanah, pesan saya pakai tanah karena pesan Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada nggak wangi-wangian? Ada. Parfum ada di zaman Rasulullah. Ya, untuk nyuci supaya ada busanya juga ada. Ya, mereka itu pakai ada rumput khusus, nanti apa itu jadi banyak busanya. Jadi nyuci bersih. Ya, asnan seperti itu. Jadi kalau masih ada tanah pakai tanah. Tapi kalau susah ya pakai yang lain. Nah, tapi kalau masih bisa, hendaknya tetap kita pakai tanah. Itu pesan apa namanya yang lebih hati-hati ya, pesan kami yang lebih hati-hati tetap pakai tanah. Nah terus ini dalil bagi kebanyakan ulama ya, bahwa anjing itu najis liurnya, ya apa yang keluar dari mulut dan dari belakangnya, ya kencingnya, kotorannya najis, bahkan najis berat sehingga harus 7 kali, istilahnya mughalladhah atau mughallad ini. Tapi ya ulama yang lain seperti ulama ahli Madinah seperti Imam Malik ya, Imam Malik rahimahullah mengatakan anjing itu tidak najis ya. Nah, kita kasih ini tip biar kita tahu dan punya wawasan, jadi nggak kaget nanti kalau jalan-jalan ke Maroko ya atau ke Madinah atau nanti mana gitu ketemu orang dia punya pendapat seperti ini ya. Nanti sebagian ulama termasuk Imam Bukhari ya, Imam Malik mengatakan anjing tidak najis ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala fakulu mimma amsakna alaih, makanlah dari apa yang udah dipegang atau digigit sama anjing, tapi dengan catatan. Makanya yang dimaksud mimma amsakna, yang dipegang anjing, diburu anjing itu anjing terlatih, mudarrab, muallam ya, anjing terlatih. Anjing terlatih adalah anjing yang udah dilatih oleh majikannya atau oleh siapapun yang udah terlatih. Disebut terlatih adalah ya anjing untuk, kalau orang kampung tuh untuk moro apa buru, moro yuk berburu gitu, kuk gitu ya, apa namanya untuk berburu, dengan catatan anjingnya udah terlatih. Nah disebut terlatih kalau satu nurut, kalau ngerti gitu, tangkap, stop. Terus disebut terlatih kalau dia berburu untuk majikannya bukan untuk dirinya. Disebut untuk majikannya apa? Kalau dia itu pas nangkap kijang atau kelinci atau rusa, dia tangkap, dia gigit, cuma tangkap dan gigit, enggak dimakan. Kalau dimakan enggak boleh, berarti dia berburu untuk dirinya bukan untuk majikannya. Jadi keahlian itu perlu juga, kan enggak semua orang bisa ngelatih anjing, ya enggak? Polisi itu ada anjing itu dilatih ya. Jadi Allah membolehkan kita berburu dengan anjing, jelas dalam Al-Quran boleh hasil tangkapannya kita makan, bahkan nggak ada perintah untuk mencuci. Nah ini kan ada dua, di sini suruh cuci dalam Al-Quran, bahkan itu sahabat juga pelihara anjing untuk
jaga kebun untuk berburu, tapi bukan dipeluk-peluk, tidur bareng, dimandiin, disabunin, ya. Jadi betul-betul untuk hal yang bermanfaat, ya. Nah, tapi kalau bisa memang jangan diliarkan, nanti gigit orang kalau dia lagi stres, ya, mahal mungkin harga barang-barang mahal, dia stres gigit orang jadi anjing gila. Nah, ya kalau bisa betul-betul dipelihara, dilatih untuk jaga kebun, boleh untuk jaga kebun, ya, boleh untuk berburu. Lebih boleh lagi untuk kepentingan negara, untuk kepentingan keamanan, anjing yang dilatih itu. Karena sangat bermanfaat. Dia bisa tahu mana bau gorengan, mana bau narkoba. Kalau kita mungkin gorengan disangka narkoba, narkoba disangka yang penting udah dileburkan, kita nggak bisa. Kalau anjing bisa, itu anjing terlatih. Nah, jadi sekali lagi, menurut dalil yang jelas bahwa anjing boleh dipakai untuk berburu dengan catatan syaratnya tadi. Satu, anjingnya terlatih. Terlatih itu ketika dia nangkap nggak dimakan. Ketika dia tangkap dimakan, ya berarti belum terlatih. Kecuali dia masih hidup pas digigit, ya dia nyam 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 nyam, masih hidup. Kita ambil anjingnya, kita sembelih. Nah, itu masih boleh. Ya, tapi pas dia tangkap, digigit, langsung pingsan dan mati kelincinya, nyam 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 nyam. Wah, nggak boleh kan, kata Allah boleh, ini kan hasil gigitan dan tangkapan anjing. Nggak boleh karena dia makan, kupingnya udah nggak ada contohnya, ya, kelincinya itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia berburu untuk dirinya, dibuktikan dengan dimakan. Tapi kalau dia tangkap, ya, gigit, tiba-tiba mati, tapi nggak dimakan, si kelinci udah mati, boleh kita makan dengan catatan kita baca bismillah. Jadi syaratnya pas kita berburu, pas mau kita lepas, kita udah ngelihat kijang atau payau, bismillah, melayu, anjingnya lari, kemudian nangkap payau. Ya, pas digigit payaunya kaget terus mati, belum disembelih kan, kita datang, bis mati, udah mati payaunya, halal nggak? Halal. Siapa yang gigit? Anjing. Nah, gigitannya itu harus dicuci enggak? Kalau menurut hadis ini kita kiaskan, jumhur ulama tetap harus dicuci. Ambil tanah dulu, mana bekas gigitannya, bahkan mungkin mungkin ada yang gigit sini harus semuanya dilumuri. Jadi malah susah. Makanya kalau Imam Malik perintah untuk kita mencuci itu, ya udah, pokoknya kalau ada bejana, ada airnya, udah basuh aja. Bukan karena najis. Allah perintah basuh, Rasulullah perintah basuh aja. Kenapa? Wallahu a'lam. Buktinya soalnya kalau untuk berburu boleh-boleh aja. Nah, itu pendapat ini juga kuat. Jadi saya kasih tahu di sini. Jadi nanti kalau berburu sama anjing atau apa digigit, gak usah dicuci pakai tanah, nggak apa-apa. Seperti itu. Sebagian ulama tetap harus dicuci. Sebagian merinci, kalau mencuci itu malah membuat rusak, ya udah gak usah dicuci. Ya contohnya kita nanti lagi di bandara, karena polisi memaksa anjingnya suruh jilat-jilat koper kita, nggak ada tanah lagi, gimana itu? Ya, dijilat-jilat, diembus-embus gitu, ya nggak? Kan fakta itu ada, ya nggak? Nah, anjingnya meriksa satu-satu, apa jadi najis? Ya kalau kita udah susah, kalau masih bisa dicuci kita perlu cuci, tapi nggak, kalau nggak ada tanah boleh pakai yang lain. Nah, makanya pendapat Imam Malik sangat bermanfaat juga, apalagi keadaan darurat, darurat. Jadi itu ya. Jadi kenapa harus dicuci? Kata para ulama memang najis, makanya dicuci, bahkan najis berat, seperti itu. Terus yang najis itu dicatat ya, yang keluar dari mulut, liurnya itu, atau yang keluar dari belakang, kotorannya, kencingnya semua. Kalau bulunya enggak. Kita lagi jalan disenggol sama anjing, kata anjing, salam, selamat pagi, senggol kita kena ekornya, ya, cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah, enggak, karena bulu, bukan jilatannya, bukan liurnya, bukan gigitannya, bukan kotorannya, bukan kencingnya. Kalau pegang, kalau Imam Malik nggak apa-apa, nggak najis anjing. Ya, jadi yang najis itu apanya? Liur ya.
yang keluar dari mulutnya, muntahnya, ya, sama kotorannya. Kalau bulunya enggak. Nah, kalau Imam Malik semuanya enggak najis. Nah, dalilnya lagi adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi Abdullah bin Umar dulu waktu masih muda itu tidurnya di masjid. Dia cerita anjing keluar masuk masjid, terus kita enggak nyiram, enggak diperintah untuk nyiram. Itu dalil Imam Bukhari. Nah, tapi dijawab oleh Ibnu Hajar, oleh ulama yang mengatakan tetap najis. Ya itu najisnya udah nggak kelihatan karena udah hilang dengan sendirinya kena panas. Nah di sini akhirnya ulama mengatakan najis itu pokoknya sing penting udah nggak ada bentuknya, nggak ada baunya, walaupun dengan panas, walaupun dengan apa, udah kalau nggak ada udah berarti udah nggak najis. Seandainya diompolin bayi kasurnya, jemur, ya, sampai kering jadi kerupuk, ya, nggak pakai air, boleh aja. Kalau bisa diciprat-ciprat, ya, dijemur. Pokoknya sesuatu yang menghilangkan najis tersebut, ya, najisnya nggak ada, ya udah. Makanya nanti cuci kering, tuh cuci kering, cuci kering. Jadi kalau dicuci basah rusak, aja cuci kering. Yang penting najisnya hilang, sah, boleh, walaupun tidak dengan air, walaupun tidak dengan air. Nah itu dalilnya. Tapi dijawab katanya itu dulu di awal-awal Islam. Setelah itu dibuat pintu, dibuat apa, udah Rasulullah melarang atau memerintahkan untuk mencuci setiap yang dibasuh dikena jilatan anjing. Nah, ala kulli hal ini patut untuk diketahui, ya, tentang jilatan anjing. Tapi yang jelas kalau untuk berburu beda lagi permasalahannya, ya, beda lagi permasalahannya. Kalau dipakai untuk berburu jelas anjing itu menggigit dan mengenai binatang tersebut, ya, tidak harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan air. Kenapa? Ya karena tidak ada perintahnya. Kalau ada perintahnya pasti Rasulullah nyuruh sudah, karena jelas itu sangat diperlukan untuk berburu. Seperti itu. Jadi pendapat Imam Malik ada lumayan kuat kalau menurut saya. Yaudah, kata Rasulullah cuci aja 7 kali, mau cuci. Kenapa? Karena dalam keterangan lain, ya, anjing itu boleh untuk berburu, boleh untuk berburu. Ya boleh burung elang, nah, itu boleh juga untuk berburu dengan catatan dilatih, ya, burung elang. Itu tentang hadis yang ke-8, ya. Jadi kalau dijilat anjing, ya, bejana kita ada airnya dibuang dulu bejananya. Kalau yang dijilat pakaian kita, ya kalau ikut jumhur tetap harus pakai tanah tadi. Nah, kita dijilat anjing celananya, ya udah cuci 7 kali, bagian yang itunya aja, nggak usah bagian yang kenanya aja, cuci pakai tanah dulu, ya, habis itu pakai air sisanya, ya. Tapi kata para ulama kalau takut rusak boleh pakai selain tanah, bajunya kena jilatan anjing. Kalau pakai tanah tambah rusak bajunya, boleh pakai pembersih lain, yaitu dalam madhab Hanabilah, ya, ulama Saudi kontemporer yang udah meninggal Ibnu Utsaimin juga membolehkan itu. Memang kalau dalam madhab Hanabilah nggak mesti pakai tanah, yang penting pakai pembersih cukup, pakai sabun boleh, pakai rinso boleh, yang sejenisnya boleh, nggak mesti pakai tanah. Tapi kalau memang masih ada tanah dan tidak dikhawatirkan rusak, ya, TV-nya dijilat atau HP-nya lah, iPhone, HP yang mahal itu dijilat, ya. Terus apa? Pakai tanah, sirah. Makanya ikut pendapat Imam Malik, aman. Nah, tapi bukan saya ngajarin cari yang gampang, bukan. Ini harus kita ketahui, ya, harus kita ketahui, dan memang lumayan kuat juga dalilnya, ya.
Intinya kalau takut rusak benda tersebut yang dijilat anjing boleh pakai selain tanah. Terus kalau HP tadi kita pakai air langsung rusak. Gimana bapak-bapak kalau HP-nya dijilat? Kan ada, ya kan? HP-nya dijilat dikira tempe, ya. Ya cuci. Ya hati-hatilah nyucinya gitu aja. Nyucinya hati-hati biar nggak rusak HP HP-nya. Insya Allah. Jadi malam ini kita membahas hadis yang ke-8, hadis yang ke-9 tentang kucing ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala fil hirrah. Jadi dari sahabat Abi Qatadah, Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laysat binajis, kucing itu enggak najis, tapi enggak boleh dimakan. Ya, kucing itu enggak boleh dimakan, tapi enggak najis. Kata Nabi, innaha laysat binajis. Atau innahat laysat binajas. Innaha laysat binajas. Ya, itu enggak najis. Kucing enggak najis, innama hiya minat tawafin alaikum. Itu binatang yang sering di rumah kalian. Ya. Nah, dari sini nanti ada sebagian ulama berpendapat dari keumuman ini karena ada kata-kata Nabi innaha laysat binajis, binajas dia enggak najis, akhirnya dikiaskan binatang kalau enggak najis berarti kotorannya enggak najis juga. Nah, ini kurang tepat kalau yang ini. Kurang tepat kalau yang ini. Binatang yang boleh dimakan itu. Jadi kaidahnya menurut sebagian ulama, ini ulama Hanabilah, binatang yang boleh dimakan dagingnya alias boleh disembelih, ya boleh disembelih, maksudnya halal, binatang yang halal, kotorannya tidak najis, tapi ya dibersihkan. Ayam, jadi nggak najis kotorannya. Tapi menurut ulama yang lain, pokoknya selama keluar dari pintu belakang, ya tetap najis. Ini dua pendapat saya sering sampaikan biar kita tahu semuanya. Tapi kalau kucing tidak boleh dimakan. Memang nggak najis tapi nggak boleh dimakan. Minuman keras, homer, ya itu nggak najis tapi nggak boleh diminum. Ya nggak boleh diminum. Tuak yang udah lama memabukkan itu nggak najis kalau dipegang. Tapi nggak boleh diminum. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasai. Hadis sahih. Nah, jadi kucing itu tidak najis. Jadi liurnya, karena pernah ini kejadian hadis ini tuh ada seorang wanita ngelihat kucing jilat-jilat di tempat wudhu, jilat-jilat. Harus dibuang nih airnya, nggak usah, karena nggak najis liurnya, bukan kayak liur anjing. Nah dari situ. Kalau pakai pendapat mustakmal itu udah mustakmal kucing gitu. Tapi kucingnya nggak wudhu, coba jilat-jilat. Nah intinya udah dijilat kucing, terus kata sahabat, tidak apa-apa karena dia tidak najis. Oke, pakai saja untuk berwudu, bisa mengangkat hadas. Jadi kita membahas dua hadis, Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis ke-10, ya 11, 12 dan 13. Kemudian kita masuk ke babul aniyah. Insyaallah pertemuan berikutnya malam Selasa tentang bejana, ya bejana, mangkok. Nah, itu berhubungan dengan makanan kita, minuman kita. Nah, hadis-hadis yang berhubungan dengan ini, ya, seperti larangan makan pakai piring emas, ya, sendok emas, seperti itu. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita diampuni semuanya karena kita di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.